Nah, oke teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini sebenarnya saya akan membahas yang mengenai updatean Sintayong. Ya, di sini saya bukan membela Sintayong, tapi kalau dilihat kita sudah akhir tahun ya. Pencapaian selama 1 tahun kita harus apresiasi. Konten kali ini ya saya ingin mengingatkan sebenarnya kepada kalian semua ya mengenai perkembangan timnas. Pembahasan ini sangat seru sekali karena saya akan membahas tuntas dan juga lengkap ya mengenai prestasi timnas dari awal Januari hingga Desember ini. Sebelum saya lanjut ya teman-teman ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, ini ada rekomendasi nih, parfum dari Aroma Lux khusus untuk hari ini, beli 1 dikirim 4. Harganya juga lagi promo karena spesial tahun baru ya. Cuman 50 ribuan kalian dapat 4 botol. Tahan wangi 10 hingga 20 jam. Yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung saja lanjut ya teman-teman ya mengenai pembahasan ini ya. Oke, yang pertama teman-teman, kalian harus ingat bahwa di tahun 2023 di bulan Januari ya, kita bisa bermain di Piala Asia. Bahkan selama kurun waktu 14 tahun terakhir ya, kita sama sekali ya teman-teman tidak ikut dalam kontestan ataupun ajang tersebut. Tapi sekali kita ikut lagi, kita bisa lolos di 16 besar. Dan itu menurut saya sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita ya bisa ya lolos ya secara mengejutkan juga hingga tembus ke 4 besar ya di Piala Asia U23. Nah, ini menurut saya juga sebuah prestasi bagi timnas Indonesia karena ini lagi-lagi bukan masalah kita hoki atau tidak ya, tapi kalian bisa melihat bagaimana pola permainan timnas Indonesia di usia U23 ini sangat bagus sekali. Bahkan Korea Selatan pun bisa tumbang ya dengan kita di Prancis di fase grup Olimpiade ya, di babak playoff ya, kita menurut saya hanya kalah karena memang faktor kelelahan ya. Dan yang lain kita sangat bagus sekali. Artinya dari sini saja kita melihat memang prestasi timnas Indonesia sudah sangat bagus. Kemudian selanjutnya ya kita naik lagi ya ke kualifikasi Piala Dunia. Kita berada di zona sepaling bawah ya, babak kualifikasi paling bawah, dan saat ini yang masih bertahan ya di ronde ketiga ya. Artinya ini patut diapresiasi teman-teman. Belum ada pelatih ya ataupun track record timnas Indonesia sebelumnya ya yang mampu menyaingi bagaimana prestasi ya atau proses timnas hingga saat ini untuk dikualifikasi Piala Dunia ya. Artinya ini menurut saya sebuah perkembangan yang sangat pesat. Oke, kita coba naik lagi teman-teman. Kemudian untuk di pertandingan-pertandingan ya, pertandingan-pertandingan di Piala Asia ya, kemudian pertandingan-pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, kita secara mengejutkan bisa menahan Australia, secara mengejutkan bisa menahan Arab Saudi dan juga mengalahkan Arab Saudi. Kemudian kita juga sempat dirugikan Bahrain, tetapi secara kualitas ya dan juga permainan itu kita bagus sekali sama melawan Bahrain. Bahkan bisa dibilang kemenangan itu punya kita ya, tapi kita dizolimi oleh wasit. Kemudian ya kita langsung masuk lagi ke bulan November, September dan juga Desember ini ya di Piala AFF. Kita balik lagi ya, hanya itu saja menurut saya yang menjadi kegagalan yang sangat terlihat nyata ya Piala AFF ini, karena targetnya ini memang tidak sesuai ya, karena target pelatih ini adalah final ya, tapi ya wajar, itu target pelatih bukan target federasi. Kalau target federasi, Dr. Erick Thohir selalu bilang ya secara terus-menerus bahwa targetnya itu adalah hasil yang terbaik. Tapi ya ini adalah hasil terbaik menurut saya karena memang persiapan tidak ada. Beberapa ya sudah saya jelaskan dari awal runtutannya. Dari awal sampai akhir ya, menurut saya yang gagal itu ketika melawan China ya dan juga Piala AFF ini. Yang lain ya menurut saya sesuai dengan kendali ya, sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun ada beberapa hal kecil, kesalahan-kesalahan kecil itu menurut saya itu hal yang luar biasa. Tapi ya 2024 ini yang menjadi kesalahan ya jelas Piala AFF ya dan juga saat melawan China itu saja. Dibanding beberapa rentetan hasil itu dalam kurun waktu 1 tahun, menurut saya itu hebat. Karena sebelumnya kita belum pernah melakukan hal itu dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi ya di akhir tahun ini ya, memang ini bukan ya, dalam hal ini mungkin rezekinya Sintayong lah untuk mendapatkan
banyak pujian, karena memang ini bisa menjadi tantangan bagi dirinya untuk lebih baik lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Dia dikatakan punya buzzer yang banyak, dia dikatakan lagi-lagi punya agensi yang banyak, bahkan ya banyak media ya nasional yang memberitakan bahwa ada dukungan salah satu artis Korea untuk Sintayong bertahan ya kepada masyarakat Indonesia. Itu adalah salah satu Sintayong untuk menyewa agensi. Tetapi semua itu terbantahkan dan tidak benar. Artinya ya semua yang menyewa buzzer ya, kemudian semua yang terlihat ada agensi yang menyerang Sintayong atau melindungi Sintayong ya, itu tidak benar ya, karena Sintayong jelas independen di sini, dan saya tahu betul karena apa, Sintayong pun tahu media sosial ya, ketika dia bergabung bersama timnas Indonesia dia baru membuka Instagram ya, kemudian dia mulai memiliki banyak pengikut. Dari situ kita sudah sadar ya bahwa sebenarnya timnas Indonesia dalam hal ini sebenarnya sudah dilatih oleh pelatih yang tepat. Jadi kalau banyak ya, kemarin juga mengatakan ada beberapa komentator ya, mungkin pandit sepak bola yang mengatakan diganti saja dengan pelatih Borneo Peter Hustria ya, karena akan lebih cocok dengan banyaknya pemain Belanda dan juga budayanya. Tapi kita harus ingat teman-teman, kalau kalian juga lihat bagaimana track record Peter Hustria ini teman-teman, yang pelatih Borneo, dia juga pernah menangani timnas Indonesia sebagai direktur teknik. Kalau kalian hobi ya nonton timnas tahun 2000-an, 2020, 2010 hingga 2014, kalian coba searching siapa direkturnya, apa yang dalam hal ini Coach Peter Hustria ini teman-teman ya perbuat ya ke timnas Indonesia. Dalam hal ini mungkin perkembangannya ya menurut saya belum sama sekali ada dampaknya. Tapi kalau kita bertanya kepada pandit atau komentator yang jarang mengikuti sepak bola nasional, juga kita sedikit meragukan ya. Jadi oke, perbedaan pendapat itu perlu, tapi kalau dilihat juga kita harus lihat juga track record sebelumnya ya. Dan menurut saya lagi-lagi nonton, kita harus hargai Sintayong hingga kontraknya selesai, dan selesainya itu ya setelah 2027 ya, artinya kita harus menunggu, kita harus menghormati. Jadi kalau timnas Indonesia lolos sampai Piala Dunia kemudian Sintayong dipecat ya karena alasan mungkin kultur untuk level Piala Dunia itu sudah semakin tinggi ya, menurut saya itu tidak fair, karena dia sudah berjuang dari awal sampai titik itu gitu ya. Jadi dilihat dulu segi apa pemecatannya gitu. Kalau memang Sintayong tidak mau memperpanjang ya oke, itu nggak masalah. Tapi kalau memang prestasinya udah bagus, kemudian setelah dia berhasil kemudian dipecat, ya menurut saya itu kita sama aja nggak menghargai lah bagaimana kinerja pelatih. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga ini benar-benar bermanfaat, dan mungkin bagi kalian juga yang dalam hal ini ya masih benci dengan Sintayong ya karena AFF gagal ya, kalian coba searching lagi, buzzer sudah hilang sekarang teman-teman, kemudian agensi yang ingin ya dalam hal ini ya, kalian bisa tahu lah mengenai kabar-kabar agensi yang menyuarakan ya mengenai STY out ya, kalian juga sudah tahu. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Sintayong dan juga prestasi timnas Indonesia 2024 ini? Apakah kalian yakin di 2025 ini timnas akan tampil berprestasi lagi bersama Sintayong? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.